Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para sahabat Biki TV yang saya hormati, yang berbahagia, yang dimanapun berada, alhamdulillah tentu kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan pada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa bersama dalam acara menjelang berbuka puasa ini di Biki TV yang kita cintai ini. Salam salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khutbah dan teladan kita semuanya. Semoga kita termasuk umat yang nanti mendapatkan sahabat yang berakhir nanti. Para sahabat Biki TV yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang bagaimana keberhasilan dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan, maka kita tidak lepas dari peran keluarga sebagai basic ataupun dasar pendidikan bagi setiap anak kita. Mari kita bersama-sama lihat keterampilan abad 21 ya. Bagaimana di masa yang akan datang, keterampilan seperti apa yang kita harapkan bagi peserta didik kita. Ada 4 keterampilan yang kita harapkan dalam proses pembelajaran di abad 21 ini. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis ataupun critical thinking, kemudian keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan berkolaborasi, dan yang terakhir adalah keterampilan kreatif atau inovatif. Ketika kita lihat bahwa dalam proses pendidikan ini, maka keluarga memiliki peran yang sangat penting, terutama ketika kita menuju pada keterampilan komunikasi. Di dalam keluarga adalah sebagai basis dari proses pendidikan itu sendiri. Jadi di keluarga sudah terjadi interaksi yang sangat kuat ya, antara seorang ayah, ibu, anak, sehingga itu secara tidak langsung akan terbangun bagaimana anak-anak belajar komunikasi dengan baik ya. Komunikasi itu dimulai dari keluarga ya. Bagaimana orang tua kemudian mengajari anak untuk berkomunikasi dengan baik ya. Karena itu peran keluarga dalam proses keberhasilan pendidikan ini sangat penting ya, Bagaimana dalam keluarga itu terjadi interaksi yang kuat ya, antara anak, orang tua ya, anak-anak dan orang tua ya. Terjadi proses simbolis ya dalam keluarga itu, bagaimana interaksi yang dibangun itu kemudian akan melahirkan keterampilan komunikasi yang baik ya. Di samping itu juga tentu keluarga menjadi basis interaksi sosial ya. Bagaimana seorang anak akan dikenalkan dengan sosialnya adalah berbasis keluarga ya. Karena itu sebelum anak-anak kita disekolahkan ya, maka keluarga memiliki peran penting dalam proses pendidikan ini ya. Sehingga ketika nanti di sekolah ya, itu mereka akan membawa hal-hal yang ada dalam keluarganya. Hal-hal yang tentu akan kita lihat ketika interaksi di sekolah itu adalah hasil dari interaksi di rumah tangganya, di keluarganya ya. Anak-anak yang tumbuh besar di keluarga yang harmonis ini memiliki kecenderungan memiliki prestasi yang baik di sekolahnya ya. Anak-anak yang tumbuh dengan dedikasi yang baik dari orang tua ini juga akan memiliki peluang lebih baik ketika di sekolahnya untuk berprestasi. Walaupun sekali lagi setiap anak itu memiliki kemampuan masing-masing, tetapi basic keluarga itu akan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses pembelajaran berikutnya di sekolah.
sekolah memang beda ya, pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah memang beda ya. Kalau pendidikan di rumah itu adalah interaksi yang sifatnya non formal ya, artinya proses pembelajarannya itu bersifat non formal. Artinya secara tidak langsung orang tua itu telah mendidik anaknya langsung gitu, secara tidak langsung ya. Bahwa perilaku, bahwa tingkah laku orang tua itu secara otomatis telah menjadi dasar pendidikan dari anak-anaknya. Sementara pendidikan di sekolah itu pendidikan yang memang diprogram dengan aturan-aturan ya, dengan tata tertib ya, yang kadang-kadang itu bertentangan dengan kebiasaan di rumah ya, Tentu ini tidak perlu dipermasalahkan ya antara pendidikan keluarga dengan pendidikan di sekolah ya. Yang penting justru bagaimana agar proses pendidikan di rumah dengan sekolah itu terjadi proses kolaborasi yang baik ya. Maka orang tua memiliki peran yang sangat penting bagaimana penanaman nilai-nilai, bagaimana penanaman perilaku-perilaku yang itu akan dibawa ke sekolah. Sementara sekolah itu lembaga yang memang memiliki interaksi yang cukup lama ya, di dalam proses pendidikannya ya, dengan aturan-aturannya, dengan beban kurikulumnya yang tentu dimiliki oleh lembaga sekolah. Tentu sekolah akan berusaha bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan baik ya. Di samping target kurikulum yang harus dicapai, tentu kita juga harus memperhatikan aspek-aspek perilaku anak dalam keluarga kita ya, Inilah yang kita harapkan bahwa dalam proses pendidikan ini semuanya memiliki peran yang sangat penting. Orang tua tentu dengan kelebihan dengan kekurangannya menjadi faktor juga keberhasilan pendidikan di sekolah. Sementara guru-guru di sekolah dengan beban-beban yang dimilikinya itu harapannya mampu menjadi teladan-teladan yang baik bagi anak-anaknya, bagi peserta didiknya. Bagaimana sekolah kemudian mewujudkan keseimbangan dalam proses pembelajarannya. Tidak hanya dalam aspek kognitif saja ya yang barangkali perlu dikuatkannya ya, tetapi juga aspek psikomotorik, juga aspek afektifnya ya. Bagaimana sekolah kemudian mengajari sikap tingkah lakunya kepada anak-anak agar anak-anak memiliki perilaku yang baik ya. Karena proses pendidikan sesungguhnya adalah bagaimana terjadinya perubahan tingkah laku, perubahan beberapa aspek yang saya sebut tadi untuk menjadi lebih baik ya. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para pemirsa, para sahabat BKTV yang sangat dimuliakan Allah. Jadi mari kita bersama-sama gayung bersambut. Kami dari pesantren tentu memiliki kekurangan-kekurangannya dan sekaligus juga kelebihan-kelebihannya. Insya Allah dengan bantuan dari orang tua ya, dengan dukungan dari orang tua, proses pembelajaran ini akan bisa kita capai dengan baik. Sebagaimana kita harapkan bahwa keterampilan abad 21 itu bisa kita capai bersama. Terkhusus bagaimana kita mewujudkan keterampilan komunikasi yang baik ya. Ini yang tentu mari kita bersama-sama, semoga di bulan suci Ramadan ini kita bersama-sama bisa saling memperbaiki, saling memberikan support sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, sehingga hasil dari output dari pesantren Inbayatul ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.